Teror hantu dokter. Di sebuah kota kecil, berdiri sebuah rumah sakit tua bernama Rumah Sakit Sentosa. Rumah sakit itu pernah menjadi yang terbaik pada masanya, tetapi kini hanya menjadi bangunan tua yang hampir terlupakan. Meskipun begitu, beberapa pasien masih dirawat di sana, dan staf medis yang tersisa menjalankan tugas mereka dengan rasa was-was. Legenda menyeramkan menyelimuti rumah sakit itu. Konon, ada seorang dokter bernama Dr. Aaron yang meninggal secara misterius di ruang operasi bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang tahu penyebab kematiannya. Tetapi sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Malam yang mencekam. Suatu malam, seorang perawat baru bernama Rina mendapat giliran jaga di rumah sakit itu. Ia sudah sering mendengar cerita tentang hantu Dr. Harun, tetapi ia menganggapnya hanya mitos belaka. Malam itu, hanya ada sedikit pasien yang menginap, dan sebagian besar ruang rumah sakit terasa sunyi dan dingin. Saat berjalan di lorong, Rina mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berhenti, tetapi suara itu juga berhenti. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Merasa tidak nyaman, Rina mempercepat langkahnya menuju ruang perawat. Namun, saat melewati ruang operasi lama yang sudah tidak digunakan, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Cahaya redup dari dalam ruangan itu menyala sendiri. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia mengintip melalui kaca jendela pintu. Di dalam, terlihat sosok dokter berjas putih berdiri membelakanginya. Jantung Rina berdetak kencang. Ia yakin tidak ada operasi malam itu. Dengan tangan gemetar, ia berusaha melangkah mundur. Tetapi tiba-tiba, "Perawat, bantu saya. Pasien ini kehilangan terlalu banyak darah." Sebuah suara berat dan dingin bergema dari dalam ruangan. Rina menahan napas. Ia tahu ruangan itu sudah kosong selama bertahun-tahun. Dengan panik, ia berlari ke ruang perawat dan menceritakan apa yang ia lihat kepada rekannya. "Siti, rahasia yang terungkap." Siti tampak pucat. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kamu melihat Dr. Harun? Dulu, ia meninggal di meja operasi itu setelah membuat kesalahan fatal pada seorang pasien. Sejak saat itu, arwahnya tetap di sana, berusaha menyelesaikan operasi terakhirnya." Malam itu, Rina tidak berani keluar dari ruang perawat. Namun, sebelum fajar menyingsing, ia mendengar suara dari lorong. Tap, 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 langkah kaki mendekat. Lalu, suara itu berhenti tepat di depan pintu ruang perawat. Rina menahan napas. Dalam keheningan, terdengar suara berbisik, "Perawat, pasien ini butuh bantuan." Pintu terbuka sedikit, dan di celahnya, Rina melihat sosok dokter berjas putih dengan wajah pucat dan mata kosong menatapnya. Sejak malam itu, Rina tidak pernah kembali bekerja di rumah sakit itu lagi. Dan hingga kini, siapapun yang bertugas di Rumah Sakit Sentosa menghindari ruang operasi lama. Takut jika suatu malam mereka mendengar suara panggilan dari dokter malam terakhir. Teror hantu dokter part 2. Setelah kejadian malam itu, Rina memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di Rumah Sakit Sentosa. Namun, rasa penasaran masih menghantui pikirannya. Benarkah Dr. Harun masih bekerja di ruang operasi lama? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan tersembunyi di rumah sakit itu? Beberapa bulan kemudian, seorang wartawan bernama Dimas tertarik dengan cerita Rina. Ia adalah jurnalis investigasi yang gemar mengungkap kisah-kisah mistis dengan kamera dan perekam suara. Dimas meminta izin untuk bermalam di rumah sakit itu, khususnya di dekat ruang operasi lama. Malam penyelidikan, Dimas memasuki Rumah Sakit Sentosa pukul 11 malam. Lorong-lorong rumah sakit terasa lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Sesekali, suara ventilasi tua berderit membuat suasana semakin mencekam. Ia menyalakan kamera dan mulai merekam. "Malam ini, aku akan mengungkap misteri Dr. Harun. Benarkah arwahnya masih ada di rumah sakit ini?" Saat mendekati ruang operasi lama, Dimas melihat sesuatu yang aneh. Pintu ruangan itu, yang seharusnya terkunci, terbuka sedikit. Dari celahnya, ia melihat lampu operasi berkedip-kedip. Dengan tangan gemetar, Dimas mendorong pintu perlahan. Ruangan itu kosong, namun bau antiseptik tua masih terasa menusuk. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema dari dalam ruangan.
Tap, tap, tap. Dimas menyorotkan kameranya ke arah meja operasi. Tidak ada siapapun. Namun, saat ia melihat ke cermin di sudut ruangan, jantungnya hampir berhenti. Di cermin, terlihat sosok Dokter Harun sedang berdiri di belakangnya, menatapnya dengan mata kosong. Pasien ini masih butuh bantuan. Suara berat itu berbisik tepat di telinganya. Dimas berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketika ia melihat ke cermin lagi, sosok itu semakin dekat. Dengan panik, Dimas berlari keluar dari ruangan. Tetapi lorong yang ia lalui terasa lebih panjang dari sebelumnya. Cahaya lampu berkedip-kedip, dan di kejauhan, suara alat bedah beradu terdengar samar. Rahasia yang lebih gelap. Dimas akhirnya berhasil keluar dari rumah sakit itu. Tetapi ketakutannya belum usai. Saat memeriksa rekaman kameranya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dalam rekaman, setelah ia berlari keluar dari ruang operasi, kamera menangkap sesuatu yang ia tidak sadari sebelumnya. Di balik meja operasi, ada tubuh seorang pria mengenakan jas dokter, tetapi wajahnya tidak terlihat. Hanya ada rongga kosong menganga, seperti seseorang telah mengiris wajahnya dengan pisau bedah. Malam itu, Dimas mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kamu telah melihat yang seharusnya tidak kamu lihat. Berhentilah mencari, atau kamu akan menjadi pasien berikutnya. Apakah ini peringatan dari Dokter Harun, ataukah ada rahasia yang lebih mengerikan yang belum terungkap di Rumah Sakit Sentosa? Dan yang lebih menakutkan, siapa yang mengirim pesan itu? Teror Hantu Dokter Part 3. Setelah menerima pesan misterius itu, Dimas tidak bisa tidur. Bayangan wajah tanpa mata di rekamannya terus menghantui pikirannya. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah benar-benar arwah Dokter Harun? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di Rumah Sakit Sentosa? Penyelidikan yang berbahaya. Meskipun ketakutan, Dimas merasa ia harus kembali untuk mencari jawaban. Kali ini, ia tidak sendirian. Ia meminta bantuan sahabatnya, Anton, seorang teknisi yang biasa memasang kamera pengintai. Bersama, mereka membawa peralatan lebih canggih. Kamera inframerah, perekam suara EVP, dan sensor gerak. Mereka memasuki Rumah Sakit Sentosa pada tengah malam. Rumah sakit itu semakin terasa menyeramkan, seolah menyadari kedatangan mereka. Saat tiba di lorong menuju ruang operasi lama, Anton memasang beberapa kamera di sudut-sudut ruangan. Namun, saat memasang sensor gerak, sesuatu yang aneh terjadi. BIP, sensor gerak berbunyi, padahal tidak ada seorang pun di sana. Dimas menyalakan kamera inframerah dan mengarahkannya ke dalam ruangan. Di layar, terlihat sosok samar berdiri di dekat meja operasi. Sosok itu bergerak perlahan, seolah sedang melakukan operasi yang tak pernah selesai. Kemudian, suara berbisik terdengar dari perekam VIP mereka. Pasien ini tidak boleh bangun. Tiba-tiba, pintu ruang operasi menutup sendiri dengan keras. Anton mencoba membuka pintu, tetapi terasa seperti ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Sementara itu, Dimas menyorotkan kamera ke cermin di sudut ruangan. Kali ini, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Dokter Harun sedang menatapnya, tetapi wajahnya kini lebih jelas, dengan mata kosong yang menangis darah. Lalu, tiba-tiba, rahasia kelam Rumah Sakit Sentosa. Dimas dan Anton merasakan tekanan di dadanya, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik mereka. Dalam kepanikan, Anton mengambil perekam EVP dan berteriak, "Apa yang kau inginkan?" Suara berat dan menyeramkan menjawab, "Mereka membunuhku. Aku bukan satu-satunya korban." Seketika, cermin di dalam ruangan pecah sendiri. Dan di balik pecahan kaca itu, muncul bayangan-bayangan lain, bayangan pasien dengan wajah penuh luka. Seolah mereka telah menjadi korban operasi gagal. Dimas sadar, Rumah Sakit Sentosa menyimpan lebih dari sekadar hantu Dokter Harun. Ada lebih banyak korban, ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi. Saat pintu akhirnya terbuka, mereka berlari keluar dari rumah sakit itu. Namun, sebelum meninggalkan gedung, Dimas melihat sesuatu di lantai. Sebuah catatan tua bertuliskan tangan, proyek rahasia 1972, pasien eksperimen 001030. Mungkinkah Rumah Sakit Sentosa dulu bukan hanya rumah sakit biasa? Apakah Dokter
Harun adalah korban dari sesuatu yang lebih besar. Dan yang lebih penting, apakah mereka benar-benar sudah keluar dari mimpi buruk ini? Teror hantu Dr. Ending. Setelah keluar dari rumah sakit Sentosa, Dimas dan Anton duduk di dalam mobil dengan napas tersengal. Dimas menatap catatan tua yang ia temukan. Proyek rahasia, 1972 pasien eksperimen. Apa maksudnya ini? Tanya Anton dengan suara bergetar. Dimas menggeleng, lalu menyalakan mobil. Kita harus cari tahu. Di arsip sebuah koran tua, ada berita tentang rumah sakit Sentosa pada tahun ke-1972. Rumah sakit itu pernah ditutup sementara karena kasus misterius yang tidak pernah dijelaskan kepada publik. Dr. Harun. Menurut laporan, Dr. Harun bukan hanya seorang dokter biasa. Ia terlibat dalam eksperimen ilegal pada pasien-pasien yang dianggap tidak berguna oleh pihak rumah sakit. Eksperimen itu bertujuan untuk menguji prosedur operasi baru tanpa anestesi, dengan alasan untuk meningkatkan daya tahan manusia terhadap rasa sakit. Namun, sesuatu berjalan sangat salah. Seorang pasien yang diberi kode pasien melawan selama operasi. Ia berhasil menyerang Dr. Harun dengan pisau bedah dan menusuknya berkali-kali. Pasien itu kemudian meninggal akibat pendarahan hebat. Tetapi tubuh Dr. Harun menghilang tanpa jejak. Rumah sakit menutup kasus itu dengan cepat. Semua dokumen dimusnahkan dan rumah sakit Sentosa terus beroperasi seperti biasa. Kembali ke rumah sakit Sentosa pertemuan terakhir. Dimas dan Anton kini tahu bahwa roh Dr. Harun bukan sekadar dokter yang menghantui rumah sakit. Ia adalah bagian dari kejahatan mengerikan yang coba disembunyikan selama puluhan tahun. Mereka memutuskan kembali ke rumah sakit Sentosa. Kali ini dengan tujuan mengakhiri semuanya. Begitu mereka memasuki ruang operasi lama, suasana lebih dingin dari sebelumnya. Suara langkah kaki bergema di lorong, seolah menyambut mereka. Dimas mengeluarkan perekam suara dan berbisik, "Dr. Harun, kami tahu apa yang terjadi. Kamu bukan korban. Kamu adalah pelaku." Hening. Kemudian, suara berat itu terdengar lagi. "Aku harus menyelesaikan operasi ini." Lampu ruang operasi menyala sendiri. Di meja operasi, bayangan seorang pria terbaring. Tubuhnya berlumuran darah pasien 029. Lalu, sosok Dr. Harun muncul di depan mereka. Wajahnya lebih jelas dari sebelumnya. Matanya penuh kemarahan. Tangannya menggenggam pisau bedah yang menetaskan darah hitam. "Dimas tidak mundur. Operasimu sudah selesai. Semua orang sudah tahu apa yang kau lakukan. Waktumu sudah habis." Ruangan tiba-tiba bergetar. Jeritan terdengar dari segala arah. Cermin-cermin di dalam ruangan pecah satu persatu, memperlihatkan bayangan-bayangan pasien yang pernah menjadi korban eksperimen. Anton menjerit, "Kita harus pergi sekarang." Namun, sebelum mereka bisa kabur, Dr. Harun berteriak, "Aku tidak akan pergi sebelum operasi selesai." Tiba-tiba, tangan-tangan tak terlihat meraih tubuhnya. Para pasien yang ia bunuh kini menariknya ke dalam bayangan gelap. Saat tubuhnya menghilang, suara pasien terakhir terdengar berbisik, "Terima kasih. Akhirnya kami bisa pergi."